Oke, Bu ulangi ya. Tadi sampai terjungkal kan. Oke, cara menghafalnya: sin demi depan per miring, kosami samping per miring, tan desa depan per samping. Terus yang harus kalian hafal lagi adalah kosekan itu kebalikan dari sin. Maka kalau sin itu depan per miring, berarti kosekan itu miring per depan. Nah, sekan itu kebalikan dari kos. Jadi kalau kos itu samping per miring, maka mencari sekan itu miring per samping. Selanjutnya, kotangan itu kebalikan dari tangan. Jadi kalau mencari tangan itu depan per samping, maka mencari kotangan dibalik, samping per depan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ibu ambilkan soal yang paling gampang ya. Baik, di sini misalnya ada sebuah gambar segitiga siku-siku A, B, C ya, A, B, C, kemudian panjang sisinya masing-masing AB nya 3, BC nya 4, kemudian AC nya belum diketahui. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai sin sudut A, cos sudut A, tangen sudut A, dan seterusnya. Perhatikan, yang menjadi patokan kita adalah sudut A. Nah, kalau sudut A kan di sini letaknya, maka kita kasih nama dulu masing-masing sisi. Tadi konsepnya apa? Sisi di depan sudut yang dimaksud kita sebut sisi depan. Kemudian di sampingnya kita sebut sisi samping. Nah, sisi di depan sudut siku-siku kita sebut sisi miring. Nah, udah kita kasih nama nih, samping, depan, miring, dengan patokan sudut A. Nah, untuk mencari nilai sin cos tangen sampai kotangen, kita harus mengetahui dulu panjang ketiga sisinya. Nah, ini kan hanya 2 nih yang diketahui, maka kita harus mencari panjang AC dulu. Karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Oke, perhatikan. Nah, sekarang kita mau cari panjang AC. Ingat, kalau mencari sisi terpanjang, maka rumusnya dijumlah. SMP udah pernah ya. Tapi kalau mencari sisi yang terpendek atau sisi AB ataupun sisi BC, maka nanti dikurang ya, rumusnya dikurang. Pasti udah tahu rumus teorema Pitagoras, nanti dibuka-buka lagi buku SMP-nya. Baik, kita akan mencari AC, panjang AC. Nah, rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, AB-nya 3, berarti 3 kuadrat. BC-nya 4, berarti 4 kuadrat. Oke, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, maka AC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 itu 25. Yang kita carikan hanya AC saja, maka kalau kuadratnya hilang maka muncul akar. Berarti AC sama dengan akar 25. Dengan kata lain, AC sama dengan 5. Nah, 5 inilah yang kita sebut sisi miring. Ini oke. Nah, kalau ketiga sisinya udah diketahui, maka kita bisa dengan lancar menentukan nilai sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen ya. Baik, kita ingat lagi sin sudut alfa, sin sudut A di sini. Rumus sin adalah sin demi depan per miring, berarti 4/5. Miringnya kan tadi 5 tuh. Berarti sin demi depan per miring berarti 4/5. Kosami samping per miring berarti 3/5. Tan desa depan per samping berarti 4/3 tuh. Nah, kalau dilanjutkan mencari kosekan, sekan, kotangen, kita ingat kosekan kebalikan dari sin. Kalau sinnya 4/5 berarti kosekannya 5/4. Gampang kan? Nah, kalau sekan kebalikan dari kos. Kalau kosnya 3/5 berarti sekannya 5/3. Selanjutnya kotangen itu kebalikan dari tangan. Kalau tangannya 4/3 maka kotangennya 3/4. Oke, itu contoh gampangnya. Nanti kalian bisa coba mencari kalau yang ditanyakan adalah sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen sudut C. Nah, kalau sudut C-nya di sini berarti kan posisi depan dan sampingnya berubah ya. Silakan dicoba nanti ya. Coba-coba mencari sin sampai kotangen untuk sudut C. Oke, sementara sampai di situ dulu. Nanti Ibu lanjutkan lagi ya. Nih, kameranya goyang-goyang karena ada yang ganggu di samping. Aduh. Oke, assalamualaikum.